Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berjumpa lagi di PJJ Matematika. Ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua melalui Zoom meeting. Kita sudah belajar dua bab ya. Yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua persamaan dan fungsi kuadrat. Yang sekarang kita akan masuk bab baru, bab ketiga yaitu transformasi geometri. Kita akan belajar transformasi geometri bagian yang pertama ini, pertemuan pertama. Kalau nanti waktunya cukup kita akan belajar dua materi. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran dan yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Sebenarnya kalian sudah belajar ini di SD, tapi mungkin lebih sederhana. Materi ini itu nggak susah, hanya agak banyak yang harus diingat. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah memahami apa itu transformasi geometri, kemudian memahami translasi, kemudian menyelesaikan soal-soal yang terkait translasi, yang keempat memahami apa itu refleksi, dan yang terakhir menyelesaikan soal-soal terkait refleksi. Kita mulai. Apakah transformasi geometri itu? Transformasi geometri dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Namanya transformasi ya. Kalian ingat transformer kan? Dapat berubah-ubah. Enggak deh. Nah, yang Bumblebee itu, Pak. Nah, Bumblebee kan dari mobil bisa berubah Robot. jadi bot. Nah, kurang lebih transformasi juga berubah-ubah. Bisa berubah bentuknya, bisa berubah ukurannya. Tapi yang berubah bentuk di sini yang akan kita pelajari adalah berupa geometri atau nanti berupa bangun, bisa titik, bisa garis, bisa bangun datar, ya. Nah, transformasi geometri itu ada 4 macam. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Yang kedua refleksi pencerminan atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Yang terakhir adalah dilatasi. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan kan, kemungkinan yang akan kita pelajari hari ini dua, yaitu translasi dan refleksi. Oke, kita mulai dari translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, sebelum masuk ke definisi translasi dulu, kalian sudah pernah main ini? Sudah. Nggak pernah. Ini permainan apa? Catur. Permainan catur. Kalau catur itu kan bentuk papannya kotak-kotak kan? Berapa ada yang tahu ukurannya? 8 kali 8. Nah, 8 kali 8. Kuda jalannya gimana kuda? L. Ke depan, Pak. Contoh dari translasi itu salah satu bentuk nyatanya dalam permainan catur. Dia bergerak kan? Bergeraknya bisa ke depan, ke belakang, ke samping, kecuali pion ya. Kalau pion nggak bisa ke belakang. Kalau yang lain, pergerakan dia atau pergeseran dia itu bisa ke depan atau ke samping kiri kanan, ya, ke belakang. Terus perhatikan juga ini. Ini binatang apa? Cicak. Cicak. Fokus kita ke cicak. Cicak itu kalau merayap di dinding, ya pergerakannya kemana? Atas. Cicak itu bisa ke atas, Ke bawah, samping. kanan. Nah, nanti pergeseran dalam translasi itu juga akan seperti ini. Pergerakan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ya, tergantung translasi yang diminta seperti apa. Hubungannya translasi ini sangat berhubungan dengan materi di kelas 8 yang kalian pelajari adalah sistem koordinat. Kalian masih ingat kan ya, sistem koordinat? Dari bab-bab yang kemarin fungsi kuadrat kita juga sudah mulai masuk tentang sistem koordinat kan. Nah, translasi semua sih transformasi ini nanti akan menggunakan sistem koordinat dalam pengerjaannya. Oke. Nah, kalian masih ingat kan kalau namanya sistem koordinat itu ada komponen X dan komponen Y. Nah, X itu yang mendatar. Dia ke kiri dan ke kanan. Kalau Y
ke atas dan Ke bawah. oke. Translasi atau pergeseran, ini cara menentukannya. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Nah, rumusnya seperti ini. Ketika ada suatu titik, misalkan A, X, Y, ditranslasikan dengan T, A, B, sejauh A, B ini maksudnya ya. Nanti akan menghasilkan bayangannya ini A aksen. Nah, cara mencarinya itu tinggal ditambah X ditambah A, kemudian Y ditambah Y. Mudah kan? Kelihatannya mudah ya? Kelihatannya doang, Pak. Kelihatannya mudah. Prakteknya kita coba. Sangat mudah. Kalau tadi kelihatannya mudah, prakteknya pasti akan sangat mudah. Contoh misalkan ada titik A di situ. Ada yang tahu koordinat titik A berapa tuh? 2. X, Y, 1. X, Y. Yang ini loh, titik ini. Yang ada di gambar. 2,1. 2,1. Nah, A 2,1 kemudian ditranslasikan. Dengan misalkan ini Bapak buat T-nya 3,2. Translasinya 3,2. Nah, nanti hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? 5,3. 5,3. Tinggal ditambah ya sekali lagi. Ya. Kalau translasi tinggal ditambah X ditambah dengan yang depan ini. Kemudian Y ditambah yang belakang. Jadi 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Ini ya. Dan 1 tambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, kalau digambar pergeserannya kan ini komponen X, ini komponen Y kan? Iya. 3 itu komponen X, 2 itu komponen Y. Berarti kalau positif dia geser ke kanan, kalau negatif geser ke kiri. Kalau digambar. Ini. Geser ke kanan 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi di 5 kan? Nah, ke atasnya kemudian geser berapa? Ke atasnya geser 2, 1, 2. Hasilnya jadi di sini. Geser ke kanan 3, ke atas 2. Hasilnya adalah A aksennya 5,3. Sampai sini paham? Paham. Paham ya semuanya? Kemudian dari titik yang sama ditranslasikan. Ini hanya berbeda penulisan, perhatikan ini. Jadi nanti penulisan translasi itu bisa seperti ini, kok seperti koordinat biasa 3,2 atau juga bisa seperti ini. Jadi atas bawah nulisnya. T-6, 3. Artinya tetap sama, yang atas X, yang bawah. Nanti hasilnya berapa ini coba? Hasilnya adalah? Min 4,4. Kira-kira di mana? Kalau min 4,4 di mana posisinya? X-nya di kiri. Kiri? Atas bawah? Kiri atas atau kiri bawah? Atas, kiri atas, Pak. Atas, Pak. Atas. Kita coba. 2 tambah min 6 hasilnya adalah min 4. Nah, dan 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Berarti hasil akhirnya adalah min 4,4. Jadi bayangan pertama itu A aksen, kalau bayangan kedua A double aksen gitu ya. Nanti berlanjut seterusnya. Kalau misalkan dibuat sampai 4 atau 5 bayangan berarti ya A aksennya ada 5. Ini bacanya A aksen ya. A aksen, A double aksen, kalau 3 ya triple aksen dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Bisa. Kita lanjutkan kalau translasinya berupa bangun datar gimana? Translasi pada bangun datar. Translasi suatu bangun datar dapat dilakukan dengan cara menggeser masing-masing titik sudutnya. Nah, langkahnya sama. Yang membedakan hanya kalau bangun datar berarti ada lebih dari 1 titik. Contoh dulu. Translasikan persegi panjang ABCD sejauh 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Misalkan ABCD. Ini ABCD.
Persegi panjang AB selasikan 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sekali lagi yang perlu kalian perhatikan kalau berupa bangun datar dapat dilakukan dengan cara menggeser masing-masing titik sudutnya. Jadi kalau persegi panjang ini sudutnya ada berapa sih? 4. Ada 4. Ada 4 kan? 4. Ini Bapak tandain A, B, C, dan D. Ini masing-masing titik sudutnya. Nah, dari masing-masing titik sudut ini nanti digeser satu persatu. Koordinat titik A berapa? 2,5. Ayo, balik atau enggak? Min 5,2. Min 5,2. Ingat ya, selalu komponen Ya. X dulu baru Y. kalau Y. melakukan koordinat. Yang B, Min 2,2. min 2,2. Yang C, Min 2,4. 2,4. 2,4. D, Min 5,4. 5,4. Ini ya. A min 5,2, B min 2,1, C min 2,4, min 5,4. Nah, ada yang tahu translasinya berapa ini? 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti kalau dibuat ke dalam koordinat, translasinya berapa? 5, Muhammad Aldo ya. Translasinya adalah 5,-3. Min 3. Nah, kita translasikan satu persatu. Yang titik A misalkan min 5,2, translasinya 5,-3 ya. Min 3. Berarti 5 ke kanan. Berarti geser ke kanan dong dari A ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan. Kemudian 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Maka hasilnya akan di sini nih. Di titik berapa ini koordinatnya? -1. Min 5,1. 0,1. Min 1. Kemudian yang B. 3, Jadinya di mana? min 2. Maaf. 3,-2. Iya, 3,-2. Ini geser ya. Geser ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawah. 3. 1, 2, 3. 3. Jatuhnya di sini. Jadi berapa ini koordinatnya? 3,1. 3, min 1. Nah, jangan kebalik X dan Y-nya. 3,1. X dulu baru Y. Y. 3,-1. Nah, selanjutnya yang C. 3,1. Geser ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 3, 1, 2, 3. Jadi berapa nanti koordinatnya? 3,1. 3,1. 3,1. Di sini ya. Terus satu lagi titik D. Geser ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 3, 1, 2, 3. Jadinya adalah 0,1. 0,1. Ingat ini di atas positif ya. Ya. Nah, berarti bayangan dari persegi panjang ABCD itu ini. Kita hubung aja deh. A, B, C, D. Jadi geser ya. Dari sini kita geser ke sini. Straight. Bisa dipahamin kan? Bisa, Pak. Kalau ini sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A 7,5 ditranslasikan sejauh 10 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kalau seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Ini titik awalnya A 7,5. Berarti translasinya berapa ini? Min 10,4. Nah, ini 10 satuan ke kiri. Kalau ke kiri itu kan komponen X ya berarti? Iya. X positif atau negatif? Negatif. Kiri. Negatif. Berarti kan min 10 dan 4. 4 satuan ke atas. Komponen D-nya ke atas berarti positif. Ya. Min 10,4. Nah, hasilnya berarti berapa? Min Min 3,1. Kita tambahkan satu persatu. 7 tambah min 10 dan min 5 tambah 4. 4. Ini adalah min 3, min 1.
Jadi nggak perlu digambar ya. Kalau kalian udah tahu ini, tidak perlu digambar, sudah bisa menentukan koordinat titik bayangannya. Sampai sini paham? Coba ini contoh yang kedua. Yang ditanyakan apa? Translasi. Yang ditanya translasinya ya. Titik asal dan bayangan yang diketahui. Nah, langkahnya seperti apa? Kita tinggal masukin aja ke rumusnya lagi. Titik awalnya kan A7,5. Ya. Translasinya belum tahu. Kemudian hasilnya bayangannya adalah min 5, Tiga. Ya. ini kalau rumusnya itu kan yang awal ditambah translasi hasilnya adalah bayangan, ya kan? Nah, sekarang dibalik, bayangannya udah tahu, translasinya belum tahu, berarti cara mencarinya di Tambah. kalau mencari bayangan tambah. Ya, awal ditambah translasi, hasilnya bayangan. Berarti kalau menentukan translasinya, berarti tinggal dibalik dong. Kebalikan dari ini apa? Berarti dikurang. Yang awal, ya apa? Bayangan dikurang dengan yang Asli. jangan kebalik, ya. Yang bayangan dikurang yang awal atau Nah, nanti berlaku sebaliknya. Kalau misalkan ditanya titik asalnya, diketahui translasi sama bayangan, misalkan begitu. Nanti caranya sama ya, dikurang ya. Ya. Kita tentukan A-nya kan, A dan B-nya. Nah, A-nya berarti kan komponen X. Ya. Berarti min 5 atau X aksen dikurang X. X aksen itu bayangannya. Dikurang X asalnya. Berarti min 5 dikurang Min 7. hasilnya adalah Min 12. min 12 untuk A-nya. Sekarang B-nya. B-nya. Min 8. Y aksen dikurang Y. Berarti min 3 kurang kurang min. Hasilnya adalah min 8. 8. 8. Berarti T-nya atau translasinya adalah Min 12,8. 8. Bisa dipahami ya, gampang ya. Ya, Pak. Ini berlaku juga kalau bentuknya Iya. bangun datar ya. Ya, Atau Pak. bisa segitiga, bisa persegi panjang, persegi, trapesium apapun. Yang membedakan hanya kalau berupa bangun datar, yang ditranslasikan adalah masing-masing titik sudutnya. Ini kalian coba dulu. Titik awalnya diketahui, ditranslasikan terhadap T min 8,4. Tapi bentuknya segitiga. Ya, bentuknya segitiga. Nanti hasilnya berapa? Nah, Hasilnya berapa aja? min 7,4. 7,4. 4,2. 3,0. Min 3,0. Kita coba bersama-sama yuk. Kalau jawabannya ada yang beda-beda ya. Oke, kita misalkan aja dulu. Misalkan titiknya jadi K, L, dan M. K-nya 1,0, L-nya 4,2, dan M-nya 5,4. Terserah sih kalian mau misalkan A, B, C, D, E, F, atau apa terserah, nggak masalah. Ini hanya pemisalannya saja. Kemudian translasikan masing-masingnya dengan T min 8,4. Ini kan? Ya. Tinggal ditambah aja berarti, ya nggak? Ya. Satu persatu. 1 tambah min 8 jadinya berapa? Min 7. 7. 0 tambah 4? 4. 0 tambah 4, 4 dong ya. Berarti hasilnya adalah min 7, 7,4. sama. Benar kalian? Iya. Yang kedua, 4, min 2. 4 tambah min 8? Min 4. Min 4 kan? Ya. Min 2 tambah 4? Min 2. Jadi hasilnya adalah Min min 4,2. L aksennya. Kemudian M-nya? Min 3. 5 tambah min 8? Min 3. Min 3. Dan 4 tambah 4 jadi 8. tadi ada yang 0 tadi. 3,8. Ditambah, ingat jangan sampai salah. Min 3,8. Kuncinya hanya cuma ketelitian aja di sini. Min plusnya jangan sampai salah. X dengan X, Y dengan Iya. gampang ya.
Nah, ini materi tentang translasi selesai. Kurang lebih hanya seperti itu, gampang kan? Gampang. Cuma nanti variasi soal aja yang membedakannya. GSM bisa berupa segitiga, bisa berupa persegi atau apapun. Tapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Atau bisa nanti translasinya rangkep. Maksudnya rangkep. Jadi ketika sudah ditranslasikan sekali, nanti ditranslasikan lagi di sini. Buset. Tapi langkahnya sama aja, tinggal ditambah-tambah doang. Ya, Pak. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan nggak mengenai translasi? Saya masih bingung yang buat dibangun datar, Pak, kalau digambar. Dibangun datar tadi ya? Iya. Masih nggak belum? Masih ya? Nah, iya. Bingungnya di mana? Siapa ini tadi? Nadia ya? Apa Dela? Herlina. Oh, Herlina. Lagi pindahin aja ya, Pak. Sama, tinggal pindahin. Jadi satu persatu kalau bangun datar. A, berarti A dulu dihitung kan? Tadi kita satu persatu udah kan? Nih, A-nya geser 5 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke bawah. Atau kalau pakai rumus, Yang hitungannya tadi situnya, Pak. Kalau itu Mas udah ngerti, pas hitungannya aja saya kurang ngerti tadi. oh pas hitungannya. Iya. Ini tadi hitungannya. Sama ya, semuanya ditambahin. Pertama A, misalkan A ini ya. Min 5 tambah 5, hasilnya berapa? 0. 0. Kemudian yang belakang juga ditambah. 2 tambah min 3, hasilnya adalah -1. 1 kan? Udah paham? Udah, Pak. Nah, sama semuanya gitu. Jadi bedanya hanya itu doang loh. Kalau segi 4 kan ada 4. Berarti ngitungnya 4 kali gitu aja udah. Kenapa? 1 tambah min 3 min 1. Mana? 2. Tambah min 3 nggak jelas. Yang Y-nya itu. Yang B juga. Iya, yang B, yang Y-nya. Yang B-nya. Oh, sebentar. Ini Pak Happy bikinnya malam-malam jadi. Oh, salah ya? Salah, bukan Pak Happy. Jadi Bapak bikinnya malam-malam jadi kurang fokus kayaknya ini. Yuk, yang mana ini? Iya. 1 ditambah 3. 3 hasilnya harusnya Min Min 2. 2. itu yang salah di mana di gambarnya? Kurang ke bawah, Pak. B. Oh, ini salah koordinat, Ya. bukan salah. Gambar apa? Salah. Ini salah koordinat ininya. Iya, emang. Salah angka di sini, bukan salah gambar ya. Gambarnya udah benar. Salah di sininya nih, salah nulis koordinatnya. Ini harusnya min 2,2. Harusnya 2,2. Min 2,2. Sampai sini paham? paham. Translasi. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan translasi, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua apa? Refleksi.